Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan sore hari ini bocah belajar tani ini selesai melakukan pekerjaan dulur. Ini tadi saya punya pekerja. Nih dulur pasti juga agak sedikit aneh dengan suasana, karena tadi itu bocah belajar tani ada pekerja menata pagar. Jadi pagar yang di tengah itu kita ambil, kemudian kita lingkarkan di lahan yang bekas alang-alang itu dulu. Jadi sekarang dua lahan ini dipagar satu pagar. Ini selisih cuman beberapa langkah dengan lahan semangka yang baru itu. Nanti bisa saya tunjukkan. Untuk metode kali ini bocah belajar tani akan membagikan tentang pemberantasan ulat dulu. Karena tanaman bocah belajar tani ini sekarang sudah terlihat sedikit perkembangan agak bagus. Ini untuk tanam kali ini saya sendiri ngerasa berat dulur. Jadi bukan karena serangan jamur, tapi karena pertumbuhan kurang cepat. Jadi agak sedikit macet-macet seperti itu. Itulah kenapa bahaya daripada herbisida itu yang tidak cocok dengan bawang merah itu harus tetap kita hindarkan supaya tidak kesulitan seperti ini. Jadi untuk pemberantasan ulat kali ini metodenya yaitu, ini belum saya aplikasi dulur. Jadi setelah saya lakukan pengamatan beberapa hari ini, tuh ulat itu keluarnya kalau jam-jam ini dulu. Jadi mulai jam 4:30 sampai nanti habis maghrib itu masih ada kelihatan beberapa, tapi setelah itu lenyap, jadi masuk ke daun. Jadi otomatis ulat itu kalau keluar dulu, itu dia masuk bukan ke daun yang habis dimakan, dia akan pindah ke daun sebelahnya, makan daun yang masih utuh. Seperti itu. Untuk itu kalau aplikasi ulat, untuk pemberantasan ulat itu kita harus teliti. Biar nggak percuma buang-buang obat, buang-buang tenaga, nyepray tidak ada gunanya. Hanya sedikit saja yang mati. Justru kalau tidak mati, ulat itu akan resisten. Hanya jarak beberapa meter dari pematang. Itu kenapa kalau kita mau berantas ulat itu benar-benar dosis waktu itu harus tepat. Jadi dosisnya juga waktunya itu harus tepat. Nah, untuk meminimalisir atau memaksimalkan dari aplikasi insek itu ya, kita lakukan aplikasi di saat ulat itu di luar. Kalaupun mau spray pagi tidak ada masalah. Kalau kita metodenya untuk merangsang atau memancing supaya ulat itu keluar, boleh. Bocah belajar tani tidak ibaratnya mengharamkan hal-hal yang seperti itu, atau tidak melarang para petani semua untuk melakukan aplikasi di saat jam-jam yang diinginkan oleh petani. Tidak, ini hanya sebagai perbandingan supaya hemat tenaga, hemat biaya. Jadi dulur, ini rencana saya akan aplikasi besok sore, tapi dulur, bukan hari ini, karena gini, rencana itu bocah belajar tani besok akan melakukan pemupukan susulan kedua. Alangkah baiknya besok itu waktu saya melakukan pemupukan kedua, susulan kedua, itu saya campurkan insektisida berbarengan dengan pupuk. Jadi saya tabur dulu untuk antisipasi kalau ulat itu ngumpet di tanah. Seperti itu. Jadi bawah kita kasih insek, setelah nanti di bawah kita pupuk sekaligus kita berikan insek, sorenya kita aplikasi untuk insek lewat daun. Dan karakter ulat itu dulur, setiap lahan itu kecenderungan berbeda-beda. Dan satu lahan seperti ini dulur, kalau ini kita sudah nampak sore hari, kemungkinan karakternya dalam satu lahan itu sama, keluarnya sore. Seperti itu, karena ulat itu
tidak sekolah. Jadi dia kecenderungan itu unsur kebiasaan. Beda kalau manusia itu punya berpikir, hari ini kita keluar pagi karena pagi diobati, ya keluarnya malam. Jadi seperti itu, bukan seperti manusia. Jadi kalau kita itu cenderungnya itu keluarnya pagi, berarti itu besok ya pagi lagi tuh loh. Seperti itu. Itu metodenya. Untuk obatnya untuk kali ini saya hanya gunakan Metomil. Jadi saya gunakan Metomil itu, boleh terserah mereknya, terserah dulu semua. Tapi saya pakai yang murah-murah saja. Saya nanti pakai metil, dan juga saya tambahkan Sagribit. Itu Sagribit itu cocok untuk telur, untuk pembungker telur itu bagus, juga untuk ulat itu akan efektif kalau kita itu tepat sasaran. Dan kenapa saya gunakan insektisida itu yang murah-murah saja dan yang tidak terlalu banyak? Karena di sini itu rata-rata hamanya kalau pertahanan dirinya lemah dulu. Jadi kalau ini serangan ini saya rasa maksimal 2 kali aplikasi akan tuntas. Semoga saja itu sesuai prediksi dan keinginan saya, karena di sini itu jarang dulur petani bawang merah dan jarang orang obati ulat. Rata-rata di sini tuh padi itu obatnya, kalau di sini dikasihnya Sevin tuh atau Postin. Postin itu juga agak ganas atau dia itu panas. Jadi kalau mau gunakan itu juga jangan terlalu banyak dosisnya, agar yang ulatnya tidak mati, tidak resisten untuk kemudian hari. Ini tanamannya sudah agak bagus, tapi ya masih melengkung-melengkung, acak-acakan daunnya, tapi sudah agak tebal dulu. Untuk daun agak tebal, seperti metode sebelumnya, saya mempertebal daun hanya menggunakan kalsium plus boron, juga nutrisi dari Gandasil. Kalau untuk pemberian silika saya belum aplikasi karena tanamannya kurang hus. Kalau untuk yang varietas pembenihan saya sendiri, yang varietas terlarang itu, yang masih terlarang itu pertumbuhannya tidak ada macet dulu, cepat sekali. Untuk di 21 HST sudah penuh, sudah rimbun hijau, tingginya hampir 30 cm. Dan untuk Thailandnya masih agak sedikit kurus, tapi sudah menunjukkan perkembangan untuk subur. Besok itu selain saya lakukan pemberian insek dari tanah, juga pemupukan, itu saya berikan yang murah dulur, Ponska Jokowi. Jadi NPK Ponska dari Jokowi yang subsidi, karena saya rasa untuk lahan kuat kalau saya berikan itu, cuaca juga mendukung dan tanamannya kurang subur. Jadi saya berikan NPK Jokowi atau Ponska merah. Semoga nanti pertumbuhannya akan cepat. Baik dulur, untuk pemberantasan ulat sudah saya jelaskan untuk metodenya, juga bahan-bahannya. Untuk dosis untuk Sagribit saya kasih 1 sendok setengah penuh. Dan kalau saya menggunakan yang Metomilnya yang dari apa dulu, saya punya merek kok agak lupa ya, itu saya kasih 1 sendok. Itu untuk selain merek Sagribit saya kasih 1 sendok. Juga saya tambahkan perekat. Jadi perekatnya saya pakai Mutiara Stick. Itu saya berikan 3 tutup. 3 tutup itu berarti sekitar 15 sampai 20 mili dulu untuk perekatnya. Karena ini cuaca panas, tidak apa-apa kita kasih perekat. Jadi besok itu biar efektif.
Oke dulur, cukup dari saya Bocah Belajar Tani. Semoga ilmunya bermanfaat buat dulur semua. Ini sekedar sharing, berbagi ilmu dengan dulur semua. Bila mana ada pertanyaan atau ada pengalaman dari dulur semua yang dapat membantu saya, juga membantu dulur-dulur yang lain yang nyimak di channel ini, silakan bagikan di kolom komentar. Dan nanti akan saya buatkan videonya. Juga dulur semua yang punya tanaman di sekitaran Tuban, Lamongan, Bojonegoro, kalau pengen atau membutuhkan bantuan, kita bisa bantu sidak lahan untuk kita analisa. Bagian daripada pembelajaran Bocah Belajar Tani. Nanti bisa tulis di kolom komentar atau bisa chat di WA yang sudah saya tuliskan di deskripsi channel. Baik dulur, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.